Assalamualaikum, kami dari kelompok 4 kelas 11 IPA 4 akan menjelaskan Fatimatus Zahrah dan Uwais Al-Qarni. Berikut ini riwayat hidup dan teladan yang bisa diambil dari kisah Fatimatus Zahrah. Riwayat hidup Fatimatus Zahrah. Riwayat hidup singkat Fatimatus Zahrah adalah putri Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah. Saat menginjak dewasa, ia dinikahi dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian dari pernikahan ini melahirkan Hasan dan Husain. Fatimah banyak tertulis dalam lembaran sejarah Islam karena hidupnya paling dekat dan paling lama dengan Rasulullah SAW. Sang ayahnya sendiri dan dari Fatimah ini keturunan Nabi SAW berkembang dan tersebar di hampir seluruh negeri Islam. Fatimah lahir di Mekah, Al-Mukarramah pada tanggal 20 Jumadil Akhir, 18 tahun sebelum hijrah, tahun kelima dari kenabian. Fatimah adalah putri bungsu Rasulullah SAW. Adapun saudara Fatimah yang putri adalah Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulsum, dan saudara laki-lakinya adalah Qasim dan Abdullah. Keduanya meninggal dunia pada usia muda. Teladan yang bisa diambil. Fatimah adalah seorang wanita yang mulia dan agung, serta menjadi suri tauladan bagi semua wanita mukminah. Seorang yang darinya banyak digali tentang hukum-hukum Islam. Ia banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga seorang tokoh perempuan dalam bidang kemasyarakatan, kesabaran dan kebersahajaannya. Akhlaknya sangat mulia, patut menjadi contoh bagi kaum muslimin. Teladan yang bisa diambil. Dalam sejarah Islam, para sejarawan menulis tentang kesederhanaan kehidupan rumah tangga Fatimah. Bahkan diungkap juga seringnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Fatimah mengalami kekurangan, sehingga beberapa kali sang putri Rasulullah harus menggadaikan barang-barang keperluan rumah tangganya untuk membeli makanan guna mencukupi kebutuhan hariannya. Sebagai contoh, pada suatu saat Fatimah pernah menggadaikannya kepada orang Yahudi Madinah kerutunya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Namun demikian, kehidupan rumah tangga suami istri ini sangat bahagia, lestari sampai akhir hayat walaupun dengan kesederhanaannya tersebut. Berikut ini riwayat hidup dan teladan yang bisa diambil dari kisah Uwais Al-Qarni. Riwayat hidup Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni berasal dari Yaman, yaitu desa Qarn, sehingga nama akhirannya menggunakan nama Al-Qarni yang artinya dia orang Qarn, dan berasal dari kabilah Murad. Masa hidupnya dia bersama ibunya, karena ayahnya sudah tiada, dan dia sangat berbakti kepada ibunya. Uwais Al-Qarni pernah menderita penyakit kusta. Kemudian dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia diberi kesembuhan. Namun masih ada bekas dari sakitnya di kedua lengannya. Menurut sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni adalah pemimpin para tabi'in. Pada suatu kesempatan, Nabi Muhammad SAW berkata, Umar bin Khattab, temuilah seorang dari Yaman yang bernama Uwais Al-Qarni, dan kamu bisa meminta kepadanya untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu. Teladan yang bisa diambil Uwais Al-Qarni adalah seorang yang mempunyai pribadi yang sangat sederhana. Hidupnya sangat bahagia walau tidak berkelimang dengan harta. Ujian hidup yang dialami diterima dengan penuh ikhlas dan tetap berikhtiar dengan usaha dan kerja keras untuk keluar dari ujian itu, termasuk ketika diuji menderita kusta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwais Al-Qarni juga seorang sangat hormat, perhatian, dan taat kepada ibunya. Sebagian hidupnya dihabiskan untuk merawat dan mendampingi ibu yang sangat disayangi, walaupun ia mendapat perhatian dan tawaran dari pengusaha yaitu Umar bin Khattab untuk mendapatkan fasilitas hidup. Tetapi Uwais Al-Qarni tidak memanfaatkan fasilitas dan kesempatan tersebut. Justru Uwais Al-Qarni tidak mau diperlakukan dengan istimewa dan membiarkan untuk diperlakukan sama dengan rakyat lain. Kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah pemuda fakir miskin yang tinggal di Yaman.
Uwais seorang anak yatim yang tinggal bersama ibunya. Ayahnya sudah lama meninggal dunia, sementara ibunya tua renta, lumpuh hingga buta. Dalam kehidupan sehari-hari, Uwais Al-Qarni bekerja mengembala domba-domba milik orang lain. Upah tersebut dia pakai untuk menafkahi ibunya, sedangkan sisanya untuk membantu tangga yang serba kekurangan seperti dirinya. Uwais dikenal sebagai anak yang taat pada ibunya dan beribadah.